Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini akan membahas tentang metode SAW atau Simple Activity Writing. Saya sendiri Motivasi Duho dan teman saya Erduardus Nama dan Sugi Mukti. Next. Next. Pengertian metode SAW. Metode SAW merupakan metode yang juga dikenal dengan metode penjumlahan berbobot. Next. Ada beberapa bagian dari metode SAW. Yang pertama, metode SAW dikenal juga sebagai metode penjumlahan berbobot. Dua, metode ini banyak digunakan karena mampu menghadapi situasi multiple atau atribut decision making atau MADM. Ketiga, ada dua jenis kriteria atau atribut yang harus ada, yaitu kriteria keuntungan atau benefit dan kriteria biaya atau cost. Benefit yang dimaksud semakin tinggi nilai kriteria, kemungkinan semakin besar. Sedangkan cost, semakin rendah nilai kriteria, kemungkinan semakin besar. Next. Berikut langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan metode SAW. Yang pertama, perlu menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan. Kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang sesuai dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Next akan dibacakan oleh teman saya Sugi Mukti. Kelebihan metode SAW. Satu, menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan proses. Yang kedua, perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Tiga, penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot referensi yang sudah ditentukan. Yang keempat, adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut atau antara nilai benefit dan cost. Kekurangan metode SAW. Satu, digunakan pada pembobotan lokal. Dua, perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan script maupun kunci. Adapun langkah penyelesaian dalam menggunakan metode SAW menurut Kosuwadi 2006. Satu, menentukan alternatif kandidat yaitu AI. Dua, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CJ. Tiga, memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Nomor 4, menentukan bobot referensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria. W sama dengan W1, W2, W3 sampai seterusnya sampai WJ.
Membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif setiap kriteria. Nomor 6, membuat matriks keputusan X yang dibentuk dari rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, nilai X setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ. Nomor 8 yang sudah ditentukan di mana I sama dengan 1 sampai 2 sampai M dan J sama dengan 1, 2 sampai N. Kekurangan algoritma naive Bayes. Asumsi independensi antara atribut membuat akurasi berkurang atau karena biasanya ada keterkaitan. 2. Apabila probabilitas kondisional menilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. 3. Fiturnya akan kuat kemandirian karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen atau sama lain. Kita lanjut. Kesimpulan metode SALV. Penggunaan metode SALV dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Misalkan saja dalam sebuah penelitian, tugas akhir atau skripsi atau tesis, SAW digunakan sebagai metode untuk penyelesaian masalah. Itu saja mungkin presentasi dari kami. Mungkin ada kekurangan dalam presentasi kami, mohon maaf karena kami masih belajar tentang metode SAW ini. Sekian dan terima kasih.